Oke, malam hari ini kita mulai Bible study. Yuk kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu, mana Kau terus memberikan kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Kami masih ada, bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur bisa bertemu kembali melalui Zoom, melalui media sosial ini, biar kiranya Roh-Mu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, Kau terus mengurapi setiap kami semuanya, menuntun setiap kami, memberikan hikmat pengertian bagi kami malam hari ini. Kami yang ada di Bogor, di Puncak, ada di Jakarta, di Makassar, tapi kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Bila kiranya malam hari ini, Kau mengurapi kami, bila kita hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran buat kami. Terima kasih buat teman-teman kami yang belum sempat hadir, yang sempat bergabung, kiranya Kau juga menyertai dalam setiap aktivitas mereka, kegiatan atau malam hari ini. Kau sertai, Kau pimpin terus senantiasa Tuhan, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu seturut dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh
kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, Kaulah kekuatanku, Kaulah perisaiku, takkan ku goyah selamanya, takkan ku goyah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhanku. Kau terus memberi kekuatan kepadaku, Kau limpahkan anugerah-Mu di dalamku. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh besar Engkau Yesus Tuhanku. Bagi-Mu hormat kemuliaan, bagi-Mu hormat pujian. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Sungguh tiada Tuhan yang seperti Engkau, penuh kasih dan anugerah. Terima kasih. Saudara, hari ini adalah topik yang agak spesial, penting sekali. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kekuatan kami bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi oleh Roh-Mu yang memperdayakan kami, sehingga kami dapat membalikkan Babel, membalikkan sistem-sistem dunia. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkorban, mati di kayu salib buat kami, sehingga Roh Kudus-Mu dapat tinggal di dalam kami, sehingga memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Bukan karena kebenaran diri kami sendiri, bukan karena kehebatan kami sendiri, tetapi oleh Roh-Mu. Tuhan Yesus, bukalah pikiran kami, hati kami hari ini, agar kami dapat mengerti sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan membalikkan Babel. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah adalah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, mohon konsentrasinya, karena ini agak spesial pelajarannya saudara ya, tapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Apologetik session 9 tentang apa itu perjanjian baru, membalikkan Babel. Saudara, banyak dari kita sudah mengenal kisah Babel. Nimrod ingin menjadi terkenal. Jadi dia meyakinkan orang-orang Babel untuk membangun menara besar yang akan mencapai surga. Tuhan dapat melihat bahwa orang-orang menjadi sombong
dan memutuskan bahwa dia harus turun dan mencampur adukkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat saling memahami. Ini mengajarkan kita bahwa kesombongan itu sangat buruk dan membantu kita memahami asal-usul semua bahasa di dunia. Saudara, kisah Menara Babel yang terkenal dan bagaimana ia dibangun lebih dari sekedar proyek konstruksi yang gagal dan kebingungan bahasa. Babel adalah kisah inti dari pandangan dunia perjanjian lama. Itu manusia sombong, manusia ingin menjadi Tuhan. Saudara, manusia ingin bersaing untuk menjadi number one. Itu adalah pandangan dosa, ya. Seperti iblis juga ingin menyamai Tuhan sehingga ia dibuang, ya, menjadi fallen angel. Babel adalah tempat orang-orang berusaha membuat nama bagi diri mereka sendiri. Dengan membangun menara yang menjulang ke surga, wilayah para dewa, Babel digambarkan sebagai sumber aktivitas dan pengetahuan yang jahat. Ya, kesombongan adalah ibunya dosa. Dosa dari segala dosa itu kesombongan, ya. Nah, saudara, kita baca firman Tuhan, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, yaitu Mesopotamia Selatan. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Kekuatan manusia adalah unity, saudara. Baiklah kita, ya saudara, ingat ya, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, manusia telah melenceng dari kehendak Tuhan, ya. Dengan terbaginya bahasa manusia ke dalam berbagai bahasa dan dialek di Menara Babel, peluang untuk terjadinya perselisihan dan pertikaian di antara orang-orang di dunia semakin besar. Ya, semua orang ingin menjadi yang ternama, terkenal, nomor satu. Ya, kesombongan, saudara. Dan segala kejahatan itu datangnya dari sana. Namun penghakiman Tuhan atas umat manusia dalam perjanjian lama bukanlah firman yang terakhir bagi manusia. Hari ini kita akan melihat sebuah bagian perjanjian baru yang banyak berbicara tentang Babel sebelum kita kembali lagi ke kitab Kejadian. Saudara, kita harus tahu bahwa sejak awal Allah bermaksud untuk mempersatukan manusia dari semua tempat menjadi suatu umat, bukan untuk mencari nama untuk diri sendiri, tapi untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, di dalam diri Adam dan Nuh, semua manusia diperintahkan untuk menjalankan kekuasaan yang bijaksana untuk kemuliaannya. Namun mereka bertindak sebaliknya. Mereka bersatu melawan pencipta kita di Babel, sehingga dia mengacaukan bahasa kita, membuat kita memenuhi bumi seperti yang diperintahkannya, tetapi menghalangi kemampuan kita untuk bersatu menjadi satu tubuh yang memberontak. Karena tidak bisa bersatu. Karena pada dasarnya mereka memberontak. Saudara, membalikkan Babel itu terjadi di Pentakosta, ya. Awalnya Tuhan bekerja sebagian besar dalam batasan yang Dia tetapkan. Ya, akhirnya memanggil satu suku
bahasa, yaitu umat Israel sebagai bagiannya gitu ya. Karena manusia lain itu sudah memberontak, jadi dia tetapkan satu suku, satu bahasa sebagai saksinya bagi bangsa-bangsa lain. Di bawah perjanjian lama, pujian kepada Tuhan dibatasi terutama pada satu umat, yaitu Israel. Ya. Yang lain itu udah dibiarin sama Tuhan. Tetapi Bapa kita tetap ingin bahwa semua umat manusia membuat dirinya dikenal. Namun dengan beberapa pengecualian, Israel gagal dalam tugasnya. Sehingga para nabi menantikan hari ketika Tuhan berjanji akan mempersatukan orang-orang dari semua bangsa untuk kembali menyembah Dia, memuliakan Dia, dan memuji Dia. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta memulai hari yang dinanti-nantikan ini. Pada hari Pentakosta, gereja menerima Roh Kudus yang dicurahkan secara merata ke atas semua manusia yang percaya kepada Yesus. Perbedaan bahasa dan budaya tetap ada, tetapi kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk menerobosnya, mempersatukannya untuk memuliakan Tuhan demi Injil. Membalikkan Babel telah dimulai saat orang-orang pilihan dari setiap bangsa berkumpul di hadapan tahta Tuhan untuk menyembahnya. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Saudara, itu adalah prelude-nya ya. Pentakosta adalah pembalikan Babel. Sekarang Babel, kita lihat apakah Tuhan bertindak sendiri ya. Anda akan melihat bahwa ada jenis nasihat jamak plural ya yang sama terjadi di ayat 7 seperti yang Anda temukan di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun. Kita ya, Tuhan berbicara di sidang ilahinya, di para antara malaikatnya bahwa kita akan turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat tersebut menyatakan Tuhan berseru, baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka seperti halnya di Kejadian 1 ayat 26. Pengumuman jamak diikuti dengan tindakan dari satu pribadi saja, Tuhan. Yaitu demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah saudara, sekarang di sini dikatakan ada yang disebut anak Allah. Ya, anak Allah yang disebut di dalam firman Tuhan dengan Allah huruf kecil adalah ciptaan Tuhan selain ciptaan Tuhan yaitu yang tidak kelihatan, yaitu para malaikat yang sudah diciptakan sebelum manusia. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia ya yang kelihatan dan malaikat ya. Jadi ada dua makhluk yang diciptakan Tuhan, malaikat dan manusia ya. Di sini kita akan baca referensinya dulu. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak, yaitu malaikat bersorak bersama-sama waktu Tuhan menciptakan dunia, dan semua anak Allah, Son of God, itu adalah malaikat bersorak-sorai. Oke? Jadi anak Allah di sini adalah malaikat. Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita juga anak Allah ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas bumi dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Lukas 3:38 itu menyatakan keturunan bahwa Maria adalah keturunan dari semuanya, anak Enos, anak Set, anak Adam, dan Adam adalah anak Allah. Jadi manusia adalah anak Allah. Ya, dan Allah dalam huruf kecil juga. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat
kamu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Huruf kecil, ya saudara. Kita adalah Son of God. Nah, kita lihat referensinya lagi. Jadi saya sengaja ini agak panjang biar kita mengerti. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi, malaikat, anak Allah, dan Allah dalam huruf kecil. Ya, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat diketakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan alam semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Allah, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ya saudara, dalam bahasa Inggris saya mau tunjukkan, and heaven shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the son, anak, ya, son of God, ya, son of the mighty can be likened unto the Lord. God is greatly to be feared in the assembly of the saint, ya, sidang ilahi Tuhan, dan to be had in reference of all them that are about him. O Lord God of hosts, who is strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee. Ya saudara, ya. Nah, Allah dalam sidang ilahi, ada heavenly court. Jadi Allah itu ada komitenya sendiri di surga yang terdiri dari malaikat-malaikat yang disebut Allah huruf kecil atau Son of God. Oke? Nah, ini ada di dalam Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri di dalam sidang ilahi, heavenly court. Di antara para Allah huruf kecil, ya, itu adalah para malaikat ciptaannya. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang-orang fasik? Selah, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah dalam huruf kecil, ya. Malaikat heavenly being, ya. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, ya. Ini dia berbicara kepada malaikat yang memberontak, fallen angel. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa, ya. Jadi Allah itu ada heavenly court yang mengurusi urusan-urusan surga, dan Allah ada earthly court adalah sidang di bumi yang sebenarnya dengan manusia yang ditugaskan untuk memenuhi bumi dan menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi, ya. Nah, saudara, kegagalan dan penghakiman. Adam dan Hawa berdosa. Kerub Tuhan melarang mereka memasuki taman dan bait suci Eden. Saudara, tadi kita sudah tahu bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah atau Allah dalam huruf kecil. Tetapi ada dua. Satu adalah malaikat yang memberontak, yang kita katakan fallen angel, kawin silang dengan manusia, yaitu gambar Allah di bumi, anak Allah yang di bumi, menghasilkan raksasa-raksasa Nephilim. Akhirnya Tuhan ngamuk, Tuhan mengirimkan air bah. Nah, keberdosaan manusia setelah air bah itu nyata, manusia tidak langsung menjadi suci pada air bah. Umat manusia berdosa di Babel. Akhirnya Tuhan mencerai-beraikan bangsa-bangsa. Saudara, tidak mengakui mereka dan menyerahkan mereka kepada makhluk-makhluk supernatural lainnya yang di dalam firman Tuhan dikatakan bagian mereka, yaitu adalah fallen angel, ya saudara. Nah, di sini kita lihat ilah zaman ini atau penguasa-penguasa di udara, ya. Jadi mereka telah diserahkan kepada mereka, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya.
karena kamu mengikuti jalan dunia, jalan Babel, jalan malaikat-malaikat yang jatuh. Kenapa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angsa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang tidak mengenal Yesus. Ya, di dunia itu semuanya adalah begitu kecuali yang beriman kepada Yesus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi dua-duanya adalah huruf kecil yang demikian. Jadi ada makhluk yang tidak kelihatan, yaitu fallen angel yang menjadi ilah zaman ini, yang berkuasa. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang tidak percaya karena apa? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, fallen angel juga. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah saudara, jadi kita tahu ada dunia yang tidak kelihatan, itu adalah malaikat. Tapi malaikat juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah malaikat yang benar, dan satu lagi adalah malaikat yang jatuh, yang sekarang mempengaruhi manusia-manusia itu. Ya, dan bagaimana Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini untuk menghancurkan mereka agar kita bisa selamat dari pengaruh ilah-ilah zaman ini. Oke, nah umat manusia jadi terbagi-bagi. Ya, Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak Israel. Tetapi bagian Tuhan adalah umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Oke? Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, yaitu malaikat ya, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepadanya, kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di kolong langit sebagai bagian mereka. Dia ngomong sama Israel, ya. Engkau adalah umat kepunyaanku. Jangan engkau menyembah kepada fallen angel yang sebenarnya diberikan kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ya saudara, jadi seperti itu. Nah saudara, gambar Allah di bumi yaitu manusia, ya ditetapkan Tuhan untuk memperluas bumi, ya berkuasa atas ikan di laut, berkuasa atas binatang, hingga memenuhi bumi. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi gambar Allah di bumi yaitu manusia akan menjadi dewan Tuhan yaitu earthly council untuk berinteraksi dengannya dan bertindak bagi Tuhan di bumi. Sama seperti ada heavenly court, gambar Allah di surga yaitu para malaikat adalah dewan Tuhan untuk berkonsultasi dengan Tuhan dan bertindak baginya di alam surgawi. Jadi ada bumi dan surga. Ya. Nah saudara, manusia itu diperalat sama iblis sehingga mereka tidak menuruti apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Tidak mengikuti bahwa Tuhan memerintah mereka untuk menyatakan kemuliaannya dengan memenuhi bumi dan memperluas taman dan bait Tuhan. Ya, dengan apa? Mereka mencari nama bagi dirinya sendiri, seperti Lucifer juga ingin menjadi seperti Tuhan dan mencari nama bagi dirinya sendiri. Ya. Orang-orang di Babel tidak berusaha membangun tangga yang dapat mereka gunakan untuk naik surga. Mereka membangun gunung suci buatan manusia dan tangga bagi Tuhan, huruf kecil, untuk turun dari surga ke bumi. Mereka berusaha mengendalikan Tuhan demi keuntungan mereka sendiri.
Jelas ya, ada heavenly council dan ada earthly council ya. Heavenly council adalah Allah dan dewan-dewan malaikatnya. Earthly council adalah Tuhan dengan manusia-manusia untuk memenuhi bumi demi kemuliaan Tuhan. Tapi manusia jatuh di dalam dosa dulu ya. Nah, saudara, ini adalah jigurat. Menara yang disebut jigurat merupakan bagian dari agama Babilonia ya. Jigurat merupakan bagian dari sistem tempat para dewa turun untuk mendiami gambar yang telah disiapkan untuk menampung esensi mereka. Dan melalui gambar tersebut, dewa akan disembah melalui ritual yang dirancang untuk tujuan tersebut. Jadi mereka menyiapkan tempat untuk fallen angel, bukan taat kepada perintah Tuhan lagi. Mereka telah menjadi sombong, mereka tidak taat, mereka ingin menjadi Tuhannya sendiri ya. Ini adalah contoh dari peradaban yang jahat di dalam perjanjian lama. Sekarang saya akan bahas apa yang disebut the watcher, para penjaga ya. Daniel 4 ayat 17. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga ya, the watcher, the heavenly council ya. Dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus supaya orang-orang hidup tahu bahwa yang maha tinggi itu berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Daniel 10 ayat 20 sampai 21 lalu katanya, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin Persia." Wah, dia yang perang, saudara. Sudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum di dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu. Itu saudara ya. Nah, siapakah para penjaga atau the watcher? Para penjaga ini disebutkan dalam Alkitab hanya di dalam Daniel 4 ayat 13, 17, dan 23. Mereka jelas sinonim dengan yang kudus yang telah turun dari surga. Mereka tampaknya mewakili kategori malaikat tertentu yang dalam kasus ini diutus untuk the heavenly court itu ya, untuk memberikan hukuman disiplin kepada Raja Nebukadnezar yang lancang. Ya. Mereka itu sering disebutkan di dalam kitab-kitab Apokrifa, Henok dan Yobel, yang raksasa sering ngomong tuh Henok dan Yobel, di mana mereka tampaknya merujuk secara berkala baik kepada malaikat-malaikat kudus Allah maupun kepada malaikat-malaikat tertentu yang jatuh. Meskipun kita tidak dapat melihat mereka, ya karena mereka tidak kelihatan, kita perlu tahu bahwa mereka ada secara langsung terlibat setidaknya dengan mengawasi peristiwa-peristiwa di bumi ya. Mengawasi peristiwa-peristiwa di bumi, maka itu dikatakan adalah the watcher, para penjaga. Ya, malaikat itu jumlahnya itu lebih banyak atau lebih sedikit dari manusia. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak jauh dari manusia ya. Referensinya 1 Petrus 1 ayat 12, Efesus 3 ayat 10 dan Mazmur 34 ayat 7 saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Efesus 3:10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahu berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Mereka adalah penjaga, saudara ya. Nah, kita harus tahu ini bahwa di samping-samping kita itu ada malaikat-malaikat yang tidak kelihatan yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Tapi malaikat juga terbagi dua, malaikat yang jatuh dan malaikat Tuhan yang kudus.
Ya, itu the watcher. Saudara, akhirnya Tuhan manusia udah jatuh ke dalam dosa. Semuanya tidak yang benar. Semuanya telah memberontak. Semuanya telah mengikuti ilah zaman ini. Ya, sampai di dalam ayat dikatakan, kami dahulu juga begitu. Ya, umat manusia berdosa di Babel. Tuhan menceraikan bangsa-bangsa, tidak mengakui mereka. Karena mereka tidak mau mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Mereka memberontak, mereka tidak taat. Lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada makhluk-makhluk supranatur lainnya. Malaikat yang jatuh. Nah, tapi Tuhan masih sayang sama manusia. Akhirnya apa? Tuhan memilih Abraham, keturunan Abraham, untuk meneruskan tujuannya dalam penciptaan, memperlihatkan kemuliaannya, dan akhirnya untuk memberkati semua bangsa, termasuk kita ini saudara ya. Tuhan memilih Abraham. Konflik dan perjanjian ya. Nah, Tuhan telah mengalahkan dewa-dewa di Mesir, fallen angel, dan membawa umatnya keluar. Oke, di Keluaran. Tuhan dan dewannya datang ke Sinai, membuat perjanjian dengan Israel, dan memberikan kemah pertemuan sebagai tempat tinggal di antara mereka. Tuhan juga mengalahkan dewa-dewa Kanaan, menghancurkan keturunan raksasa mereka, Nephilim, Anakin, dan memberikan Israel tanah mereka. Di dalam kitab Yosua. Sebagai apa? Biar melewat mereka semua bangsa balik kepada Tuhan. Tidak mengikuti ilah-ilah zaman ini. Tidak mengikuti fallen angel. Ya. Nah, tapi Israel tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ya, Israel tidak sepenuhnya menghancurkan para raksasa dan tidak selalu menolak dewa-dewa mereka. Itu ada di kitab Hakim-Hakim. Raksasa Filistin tetap menjadi ancaman. Raja Daud dan para prajuritnya menghancurkan mereka. Bait suci dimaksudkan untuk menghubungkan bumi dan surga, gambaran dunia dan realitas surgawi. Tetapi bangsa Israel tetap membangkang terhadap Allah. Tetap berbuat dosa, tetap tidak mau mengakui Allah, tetap menyembah bangsa ilah-ilah lain. Dan para nabi besar, nabi kecil, ya Yesaya, Yeremia, Amos, semuanya dalam perjanjian lama itu semuanya memanggil Israel kembali kepada Tuhan saudara. Sampai mereka dibuang ya. Kegagalan dan pengasingan mereka. Kerajaan dari Daud ya dan Salomo terbagi dan rusak. Ya, 10 suku membangun tempat suci mereka sendiri ya dan dikalahkan. Akhirnya Assyria serang mereka, mereka diasingkan, dideportasi. Kemudian kerajaan Yehuda pun dikalahkan. Bait suci dihancurkan dan orang-orang Yahudi pun diasingkan di dalam pembuangan. Tetap Tuhan setia kepada umatnya. Beberapa orang buangan kembali membangun bait suci yang lebih kecil. Namun banyak orang Yahudi tetap tersebar dan bangsa-bangsa belum diberkati. Akhirnya setelah Tuhan lihat manusia itu tetap tidak mau ikuti perintah dia, tetap mengikuti ilah-ilah zaman ini. Datanglah setelah 400 masa diam, datanglah Yesus Kristus Mesias. Yesus, anak Allah, Adam kedua, nabi seperti Musa, anak Daud, bait suci sejati, itu yang setia pada tujuan Allah. Hanya Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Allah. Hanya Tuhan Yesus yang taat kepada Allah. Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati. Kematian Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan mengalahkan makhluk-makhluk supernatural yang memberontak. Itu fallen angel. Oke? Dan kebangkitan Yesus meluncurkan ciptaan baru dalam kehidupan dan kuasa roh. Ya, ciptaan baru kita bukan karena kita bisa benar sendiri, bukan karena kekuatan kita tidak mampu. Jadi bukan kita untuk berbuat baik, wah bagaimana saya harus berbuat, bukan. Tetapi kita mengandalkan Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, sehingga dengan roh yang diberikan kepada kita, kita mampu untuk berbuat baik. Itulah kekristenan, kita menjadi ciptaan baru. Jadi saudara, kita orang Kristen bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi manusia
baru yang di dalamnya ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ya saudara. Pengasingan Israel merupakan hukuman atas dosa, tetapi juga persiapan untuk memberkati semua bangsa. Jadi kalau Israel gagal, maka Yesus Kristus datang, semua bangsa yang percaya kepadanya akan diberkati. Banyak orang Yahudi berada di Yerusalem selama perayaan Pentakosta. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, dan dalam satu hari Roh Kudus menjadikan mereka pasukan yang terdiri dari 3.000 misionaris mesianik yang mengenal banyak budaya. Ya. Pada waktu Petrus berkhotbah, percayalah, memberikanlah Anda dibaptis. Dia yang telah disalib, mati, dikuburkan, telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, berikanlah dirimu untuk bertobat supaya engkau akan selamat. Nah, waktu itu 3.000 orang percaya dan selamat. Dan itulah membalikkan kisah Babel. Tuhan Yesus yang telah mati menciptakan 3.000 misionaris mesianik yang akan menyebarkan Injil di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itulah satu-satunya di mana orang dapat diselamatkan. Saudara, nah, di sini adalah pembalikan Babel. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saudara, itu orang Yahudi yang jenggot-jenggot itu ya, tiba-tiba katakan, "Ni zhen shi Yesus ma? Yesus shi Zhu, ta yi jing huo le." Untuk apa? Menginjil, mengatakan Yesus telah hidup. Waktu itu di dalam Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka yang semua itu berkata-kata itu orang Galilea? Kok bisa bahasa kita?" Ya kan? Itu adalah kekuatan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kinere, pendatang-pendatang dari Roma, tetapi rasul-rasul bisa mengatakan bahasa mereka. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua terkencang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi ada orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itulah bahasa yang tercerai-beraikan oleh Allah dipersatukan kembali di Pentakosta, saudara. Oke? Pentakosta membalikkan Babel. Saudara dengar dengan cermat, Babel, orang-orang membangun menara suci, gunung suci buatan manusia. Sebuah tangga bagi para dewa untuk turun ke kuil dan menjadi gambar mereka. Tetapi di hari Pentakosta, Roh Kudus Allah memasuki gambar dan kuilnya yang sejati, yaitu umat gerejanya yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Di Babel, orang-orang ingin mengendalikan dewa dan membuat nama bagi diri mereka sendiri. Tetapi di hari Pentakosta, Roh Allah memenuhi orang-orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan pada awalnya. Di Babel, Allah turun untuk menghakimi dan melemahkan manusia yang memberontak. Pada hari Pentakosta, Allah turun bukan untuk melemahkan dan menghakimi, untuk memberkati dan memperbaiki manusia yang percaya. Di Babel adalah simbiosis yang hebat.
Para dewa menciptakan kita untuk memberi makan dan merawat mereka, untuk menyembah mereka. Jika kita memuaskan mereka, mereka juga akan merawat kita. Pentakosta adalah perjanjian kasih karunia Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi menawarkan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus sebagai hadiah cuma-cuma dan memanggil kita untuk memerintah dan merawat ciptaan atas namanya. Di Babel, Allah membingungkan manusia. Ia menghalangi para pemberontak yang berdosa untuk berbicara dalam bahasa yang sama dalam bangunan kesombongan berhala mereka. Dicerai-beraikan bahasa mereka. Pada hari Pentakosta, Allah memberikan pencerahan. Roh Kudus memampukan para pengikut Yesus untuk memuji dan berkhotbah dalam bahasa-bahasa lain. Dan para pendengar memahami serta menerima Injil. Ya, di Babel, Allah membagi satu kelompok menjadi banyak bangsa dan menyebarkannya. Pada hari Pentakosta, Allah mengumpulkan banyak bangsa menjadi satu gereja dan menyatukan mereka. Di Babel, Allah menyerahkan semua bangsa kepada kekuasaan makhluk-makhluk supernatural yang lebih rendah, ya, dan memulai kembali dengan Abraham dan Israel. Pada hari Pentakosta, Allah memanggil bangsa-bangsa menjauh dari kuasa-kuasa jahat dan menawarkan kepada bangsa-bangsa kehadirannya dan janji perjanjiannya. Jadi seperti itu saudara ya. Pada zaman perjanjian lama itu manusia itu ada di dalam kekuasaan makhluk-makhluk yang jahat. Tetapi Allah dengan kematian Yesus memungkinkan Allah menarik lagi kita untuk menjadi umat-Nya. Dan tujuan Allah supaya kita memenuhi bumi, menyatakan kemuliaannya, dan memuji dan menyembah satu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, apa yang memperbaharui? Roh Kudus memperbaharui segalanya. Memperbaharui Eden, ya, yang dimana manusia di Eden berdosa, sekarang Roh Kudus menghembuskan kehidupan ke dalam gambaran Allah, yaitu manusia. Dulu di Babel dicerai-beraikan, dibingungkan, tetapi sekarang semua umat Allah berkomunikasi menjadi satu dan mengutus umatnya untuk mencari kemenangan orang-orang terhilang. Dahulu Israel bangsa terpilih, ya, tetapi tidak gagal dan tidak mematuhi Tuhan. Tetapi sekarang bangsa terpilih yaitu gereja diutus Tuhan untuk memberkati sebuah bangsa. Tetapi hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam Sinai, hukum perjanjian baru di dalam Sinai adalah hukum yang tertulis di lolo batu. Manusia tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat, ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh memberikan hukum perjanjian baru yang tertulis di dalam hati manusia. Dahulu di dalam perjanjian lama ada bait suci, tetapi sekarang Roh memperbaharui segalanya bahwa Yesus, gereja dan orang percaya dan kita semua adalah bait suci. Dahulu orang Israel gagal, dibuang kepada pengasingan, menjadi budak, menjadi orang buangan. Tetapi Roh memberikan kita sebagai pasukan misi yang siap sedia. Itu adalah membalikkan kisah Babel, saudara. Saudara, sebagai penutup, belum. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-39, ini saya singkat aja. Pada hari-hari terakhir, ya, aku akan mencurahkan Rohku ke semua orang. Hari-hari terakhir bukan sekarang aja saudara. Waktu hari Pentakosta pertama itu adalah hari-hari terakhir. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, karena kematian Tuhan Yesus membebaskan mereka dari kutuk, dari budak. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji-janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu bagi semua orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, sebagai penutup, membalikkan Babel, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita yang dahulu orang itu ingin mencari namanya sendiri, sekarang kita balik, kita harus worship. Ya, kita harus menikmati menjadi bait Allah di dalam Yesus Kristus bersama orang-orang dari setiap bangsa. Saudara, gimana caranya untuk worship? Nikmati hubungan pribadi dengan Kristus Yesus. Ya,
kita harus ada hubungan pribadi dengan Kristus Yesus, doa dan firman. Dengan doa dan merenungkan firman-Nya. Pertama, itu adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan kita, worship. Yang kedua, kita harus menjadi saksi, witness. Hiduplah menurut hukum batin roh. Jadi Roh Kudus sudah menuliskan hukum ke dalam diri kita. Kita bisa menjadi hidup saleh dan menjadi saksi kepada orang-orang yang terhilang. Dan gunakan karunia serta kuasanya untuk memenangkan orang lain. Ya, jadi selain worship, kita harus menjadi saksi. Tetapi di dalam dunia ini masih ada penguasa-penguasa dunia, karena itu kita peperangan rohani. Ya, saudara, kita harus doa sama-sama, saling menguatkan semuanya. Kenapa? Ada roh yang ingin menghancurkan kita, saudara. Bergabunglah dengan pasukan Tuhan dan lawanlah kekuatan rohani yang kekuasaannya atas wilayah manapun. Semuanya jangan takut, telah dipatahkan oleh kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi intinya gini, kita memenangkan pertempuran itu yang sudah menang. Karena Yesus sudah memenangkannya. Yang penting kita jangan ditarik ke kubu iblis lagi, ya. Nah, karena itu penting untuk worship biar kita kuat, dan penting kita untuk menjadi saksi, ya. Dan juga kita juga harus berjaga-jaga dalam peperangan rohani. Ya, 3 hal ini penting, saudara. Worship, witness, dan war, ya. Akhirnya saudara, dengan ini kita hidup akan sesuai dengan tujuan Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Hidup kita bukanlah seperti Babel, saudara, yang mencari nama untuk diri sendiri. Kalau kita selalu mencari nama untuk diri sendiri, kita akan jahat, saudara, ya. Tetapi untuk memuliakan Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesus saja. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali katakan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Silakan Tante Poju untuk berdoa buat kita. Speakernya Tante Poju. Ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucapkan syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucapkan syukur buat firman-Mu, Tuhan, untuk menguatkan setiap kami. Biar setiap kami menjadi pemenang. Apapun masalah kami, Tuhan, yang kami hadapi, kami tetap pemenang karena kami adalah murid-murid-Mu, Tuhan. Biar setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia. Biar pengajaran ini terus berjalan dengan baik, Tuhan, buat setiap kami, Tuhan. Biar roh kami terus dibangun oleh Engkau, Tuhan. Iman kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, buat Pastor Novi Chang sebagai umat pilihan Allah, sebagai guru kami, Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan berkati istrinya, berkati anak-anak keluarga besar, Tuhan. Berkati Tuhan dalam pelayanan, Tuhan. Berkati pekerjaan itu, Tuhan. Biar Pastor David menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan lawat, Tuhan, dari hari lepas hari. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Biar terang Kristus ada di dalam kehidupan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada malam hari ini bergabung. Tuhan berkati juga Pak Sony yang membawa WL, membawa singer. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, Tuhan. Untuk lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami serahkan, Tuhan, pengajaran ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan, buat segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita doa berkat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat
pada kedatangan Tuhan Yesus yang menjemput kita-kita sebagai umat pilihan Allah yang beriman kepadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua. Amin.